Dari 1.045.000 poin di season 2, gua hanya dapat 12.511 koin OWO. Apakah ini bisa dibilang jackpot atau abu? Dan apakah masih layak kita untuk mengikuti airdrop OWO di season 3 ini? Mari kita bahas selengkapnya di video kali ini. Let's go! Hello everyone, welcome back with me di channel Cuan Soeng. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nongkrong di channel ini. Jangan lupa untuk bayar biaya parkir dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mengupdate kembali tentang hasil dari season 2 airdrop summon, yang dimana banyak dilema ya di dalam situ ya. Untuk di season 2 banyak yang merasa rugi juga dan lain sebagainya macamnya. Dan kita pun akan mengupdate-nya juga langsung di season 3-nya, apakah worth it untuk kita memainkannya ataupun tidaknya juga. Jadi tanpa panjang lebar lagi, kita langsung gaskan aja ke dalam penjelasan videonya. Let's go! Oke guys, jadi kita langsung akan membahas tentang hasil dari season 2 airdrop summon ini sebelum menjelaskan apakah worth it untuk kita mainkan di season 3-nya ya. Nah, yang pertama ingin gue jelaskan, di sini gue mempunyai poin 1 juta lebih dan hanya mendapatkan 12.000 koin OWO. Dan yang perlu kalian ketahui, di season 1 gue hanya mendapatkan 115 poin dan hasilnya 8.400 koin OWO. Yang dimana ini sangat berbeda dengan season 1 ya, hasil dari season 2 ini. Karena memang wajar di bagian sini kita udah pernah update juga untuk alokasi season 2 ini hanya 1%. Di sini banyak faktor juga yang mempengaruhi orang itu banyak rugi. Yang pertama dari lonjakan user OWO itu sendiri di season 2, kemudian poin yang ada di pasarannya juga. Sedangkan alokasinya itu hanya 1%. Nah, kalau kita bisa bilang untuk alokasi season 1 itu 3% dan usernya itu tidak terlalu banyak. Maka kalau kita membahas secara pasar, yaitu di mana user itu banyak sekali tetapi alokasinya itu malah lebih sedikit daripada season 1, yang dimana alhasil dari season 2 itu hasilnya setiap user itu akan mendapatkan porsi yang jauh lebih sedikit. Nah, permasalahannya apa? Yang banyak dimasalahkan di season 2 ini adalah banyak teman-teman yang baru join di season 2 dan membeli membership dan megapon dengan jor-joran, dia tetap aja tidak balik modal. Ya, itu memang betul ya, dan gue tidak menutupi itu guys, bener. Dan gue pun sudah tanya di komunitas Discordnya untuk mempertanyakan hal ini. Lalu solusinya apa untuk season 3? Apakah OWO itu tidak ada solusi untuk yang di season 2 agar season 3 ini tidak terjadi hal seperti itu lagi? Nah, ini langsung dijawab oleh developernya ataupun ownernya. Nah, di sini akan dipikirkan untuk solusinya, dan dari ownernya pun tidak ingin kejadian season 2 itu terjadi lagi di season 3. Karena di season 2 itu banyak player yang merasa dirugikan membeli membership dan megapon. Nah, ini adalah jawaban dari mereka itu sendiri ya, akan diperhitungkan untuk di season 3 ini. Dan sekaligus gue akan memperlihatkan untuk statistik OWO summon di season 3 ini yang baru berjalan 1 hari. Kalian bisa lihat poin yang sudah di earning di hari pertama saja sudah mencapai 45 juta poin. Ini kalian bisa lihat di bagian DUN analistiknya. Makanya kita tahu 1% dari total alokasi itu adalah 10 juta koin OWO. Nah, usernya itu ada berapa banyak? Nah, poin kita ada berapa banyak? Nah, di dalam poin tersebut juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti yang gua jelaskan di dalam token allocation kemarin di video kemarin. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton video gue kemarin tentang OWO ya, kemudian tentang update-annya juga, cara jual dan belinya juga, pasti kalian sudah bisa membacanya karena gue sudah menutorialkan ataupun menerangkan secara gamblang bahwa di season 2 ini alokasinya itu bakal sedikit, apalagi ditambah user baru yang dimana analistiknya itu bertambah 400-50% user baru masuk.
Oke ya, jadi di situ poinnya. Nah, bagi user baru pun yang merasa rugi, iya, salah satu faktornya itu membeli membership. Tapi yang perlu kalian ketahui, kalian membeli membership itu tidak melihat juga adanya faktor-faktor yang lain, yang dimana ya tadi, berapa user yang ada di season 2, berapa alokasinya, dan ada banyak faktor apa lagi. Jadi ini menurut gua pure masalah internal dari Somonya itu sendiri, tidak bisa menanggapi lonjakan user yang ada di season 2. Kemudian dari user season 2 pun tidak tahu akan hal-hal faktor lainnya yang ada di token alokasi untuk season 2 ini. Terlebih lagi hanya 1% dari total supply. Tapi lebih berat, condong yang salah itu adalah tim developer dari Somon itu sendiri, karena mereka tidak siap akan hal ini. Jadi itu menurut opini gue guys. Dan kalau dihitung-hitung pun gue ini termasuknya rugi. Tetapi karena gue udah mengikuti dari season 1, alhasil modal yang gue gunakan di season 2 itu adalah modal hasil dari season 1. Bisa dibilang itu gue cuan. Begitupun dengan yang ada NFT-nya, itu gue pure dapatkan secara gratis dari hasil season 1. Oke ya. Nah, untuk season 2 ini tuh memang yang cuan itu adalah orang-orang yang sudah join di season 1. Nah, buat orang-orang yang baru join di season 2 itu merasa dirugikan. Memang itu pun udah diakuin oleh si ownernya. Makanya si ownernya juga meminta saran agar bisa dicarikan solusi yang terbaik. Nah, maka dari itu guys, di sini gue mempertanyakan kepada kalian, apakah kalian ingin lanjut di season 3 ataupun tidaknya? Kalau kalian tanya pribadi ke gue lanjut. Tapi kalian kalau mau lanjut ataupun tidak, nggak ada paksaan. Balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Dan ingat, jangan main yang terlalu jor-joran kalau kalian tidak tahu cara earning point, alokasi, dan lain sebagainya macamnya. Berikut pun dengan faktor-faktornya. Nah, sekarang pun gue udah berada di season 3 yang dimana gue sudah ngumpulin poin kurang lebih sekitar 200.000 poin guys. Dan kalian bisa lihat bahwasanya 200.000 poin itu nggak ada apa-apanya, karena di hari ini pun sudah ada 45 juta poin yang sudah di earning. Nah, di sini pun gue akan gunakan modal dari hasil season 2 guys. Jadi gue puter lagi, gue gulung lagi. Oke. Bagi teman-teman yang ingin join dan itu baru mau join, belum tahu caranya, kalian tonton aja terlebih dahulu untuk video-video sebelumnya. Dan itu pun nanti gue akan kasih di dalam deskripsi video biar kalian tidak bingung mencari videonya. Oke ya. Nah, ini langsung aja kita lanjut bagi teman-teman yang sudah join di season 2 atau season 1. Cuma memang ada update yang dimana di sini kita bisa meng-hold OWO sesuai yang kita punya, dan kita akan mendapatkan setiap 50 OWO yang kita hold itu kita akan mendapatkan 5 poin. Oke ya. Yang dimana untuk OWO yang kebaca itu hanyalah OWO yang ada di dalam AA wallet ataupun wallet yang kita konekkan ya, yang di dalam website pertamanya. Contohnya gue mempunyai OWO 19.100, sedangkan yang ada di AA wallet itu 200 OWO. Jadi totalnya itu gua hold kurang lebih sekitar 19.312 koin OWO. Nah, di sini gua setiap hari mendapatkan distribusinya dan dikali dengan boosted juga. Oke ya, di sini ada keterangannya. Lalu tugas-tugas media sosialnya seperti biasa ada pengurangan. Untuk like a postnya itu hanya 80 kali, yang sebelumnya itu 100 kali ya. Tetapi di sini untuk rewardnya itu ditambah menjadi 6 poin. Kemudian untuk menerima like itu seharinya jadi 20 like doang, bukan 50 like. Lalu untuk follow itu masih tetap 10 follow. Kemudian join trap itu 3 ya. Nah, begitupun juga buat kalian yang ingin main dengan modal tipis ya, artinya tidak membeli membership ataupun tidak memiliki NFT, tetapi kalian tetap wajib menyiapkan ETH base di dalam wallet Somon ini. Ya, wallet Somon ini yang ada di bagian profile, kalian klik bagian wallet, kalian deposit yang ETH base aja untuk biaya follow orang sama join trap setiap harinya, tugas media sosialnya. Nah, untuk biayanya itu berapa bang? Kalian bisa lihat di dalam history ya. Untuk follow itu kurang lebih sekitar 10 perak ataupun 5 perak ya kalau dirupiahkan. Nah, kalau join juga sama sekitaran segitu. Jadi kalian cukup sediakan 30.000 ataupun 50.000 dalam bentuk ETH base untuk mengerjakan tugas-tugas media sosial yang ada di bagian sini, jikalau kalian itu tidak ingin membeli membership ataupun membeli NFT-nya. Tetapi dengan catatan, jikalau seperti itu kalian tidak akan mendapatkan boosting-boosting seperti ini. Nah, gua pun punya saran, jikalau kalian ingin membeli membership lebih baik di awal season. Contohnya seperti ini, baru 1 hari kalian langsung membeli membership.
Jadi kalian itu akan earning point maksimal dari awal sampai selesai. Jangan di pertengahan ataupun di akhir-akhir baru beli membership, itu rugi. Jelas rugi banget. Oke ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk cara beli membershipnya itu seperti apa Bang? Ya seperti ini nih guys. Kita tinggal get more aja dan kita bisa ke bagian membership pass. Dan untuk harganya itu masih sama, kurang lebih sekitar 0,001 ETH per satu pasnya. Dan untuk fullnya kita wajib membeli 5 pas. Artinya kita membutuhkan 0,005 ETH, kurang lebih sekitar 13-15 dolar. Oke ya, kalau kita ratekan ke USD. Dan di sini memakai ETH base ya guys ya, bukan ETH ERC20. ETH base itu murah fee-nya. Oke ya. Nah, sebagai contoh di sini gue udah membeli 1 ya untuk membershipnya. Gue akan beli 4 lagi sekaligus di bagian sini. Lalu kita buy now. Lalu di sini kita juga bisa membeli menggunakan OWO ataupun ETH. Nah, di sini gue karena di wallet AA-nya itu hanya tersedia ETH dan OWO-nya itu kurang, maka dari itu gue memakainya ETH saja. Kita tinggal pay now aja di bagian sini, lalu kita tinggal konfirmasi. Dan di sini pun sepertinya udah selesai. Kita langsung close aja apakah udah selesai semua, lalu kita tinggal refresh, lalu kita balik. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat bahwasanya untuk boosted gua udah 100% dan dapat tambahan 200% boosted itu dari NFT. Oh ya, by the way untuk NFT itu kita hanya bisa mengearning maksimal 200% dengan mempunyai 2 NFT aja ya. Waktu season 2 itu kan 3 NFT tuh. Nah, sedangkan harga NFT ini lagi turun ya guys ya, kurang lebih di angka 0,043 ya. Kalian bisa membelinya dengan wallet yang kalian konekkan di dalam website yang pertama di sini. Intinya, oh ya by the way juga di website yang pertama ini ada tugas hariannya ya. Dan setelah kalian membeli NFT, jikalau kalian mempunyai uang lebih, kalian membelinya juga dengan menggunakan wallet yang kalian konekkan di bagian website OWO ini, maka secara otomatis di sininya akan membaca NFT kalian seperti halnya yang ada di OKX wallet gua seperti ini ya. Maka dari itu gua mendapatkan 200% boosting untuk earning point season 3. Itu setiap harinya. Begitupun juga dengan menghold OWO. Dan untuk tugas-tugas lainnya seperti biasa, sama halnya dengan season-season sebelumnya. Oh ya, by the way juga just info kepada kalian, kalian itu tidak boleh meng-like postingan kalian sendiri ya. Maka nanti itu akan dikurangin untuk poin kalian, intinya seperti itu. Dan semoga aja nanti sih OWO ini ada revisi untuk kedepannya di season 3 ini, agar alokasinya itu ditambahkan lah, ataupun tata cara mainnya itu seperti apalah, contoh lain sebagai macamnya, biar semua user yang join di iDrop ini tidak merasa tidak adil ataupun dirugikan. Oh ya guys, sebagai informasi tambahan aja, ketika kalian itu berpartisipasi di iDrop Summon di season 3 ini, kalian pun berkesempatan untuk mendapatkan alokasi distribusi iDrop dari Open Social Protocol ataupun Open Social Labs. Dan ini hanya berlaku untuk Summon di season 3. Lalu faktor-faktor apa saja agar kita eligible ataupun bisa mendapatkan iDrop Open Social Protocol ini dari Summon di season 3 ini? Yang pertama adalah poin yang kalian dapatkan di season 3. Yang kedua adalah kalian sudah membership juga bisa. Yang ketiga adalah kalian ada NFT Summon. Oke ya. Kemudian yang keempat adalah kalian hold OWO coin, entah itu di wallet yang sudah dikonekkan ataupun di wallet AA walletnya yang ada di aplikasi OWO. Lalu yang kelima adalah bagi kalian yang spend duit untuk Megapon di season 3 ini, kalian pun bisa mendapatkan distribusi dari iDrop Open Social itu juga. Lalu yang keenam adalah seberapa banyak badges yang kalian dapatkan di iDrop Summon season 3 ini. Bang, bagaimana jikalau kita tidak memenuhi semua faktor itu? Kalian masih bisa berkesempatan dapat. Jadi kalian bisa lebih fokus mau ke faktor yang mana dan lain sebagainya macamnya. Kalau kalian ingin maksimal untuk mendapatkan distribusi Open Social Protocol ini, ya kalian bisa kejar 6 faktor tersebut. Tetapi tetap disclaimer on your dan aware. Oke ya. Dan kalian pun wajib tetap membuat trap ataupun join trap Cuan Coeng ini. Kalian bisa lihat trap Cuan Coeng akan gua kasih linknya di dalam deskripsi video juga jikalau kalian ingin tetap lanjut di iDrop Summon season 3 ini. Tetapi tidak ada paksaan ya, just main aja. Jikalau mau gratisan ataupun modal kecil aja intinya. Oke, gua Coeng, gua akhiri. Cheers. Bye bye.